Oke, baik. Selamat datang lagi, selamat berjumpa. Kali ini saya akan melakukan praktikum jaringan dan komunikasi data em, untuk membuat lab tugas 6, yaitu Observe DNS Resolution. Objektifnya untuk part yang pertama untuk mengobservasi DNS, konversi DNS dari URL ke IP address. Untuk part yang kedua, mengobservasi DNS lookup memakai NS lookup command dari website. Untuk part yang ketiga, mengobservasi DNS lookup menggunakan NS look command di mail server. Nah, DNS ini adalah domain name system yang ketika kita mengetik URL seperti cisco.com ke browser, itulah yang disebut DNS. Untuk seperti di contoh HTTP ini adalah protokol yang digunakan oleh web tersebut, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah protokol yang umum digunakan. Atau juga ada FTP atau File Transfer Protocol. Nah, DNS ini kita mengetik cisco.com, DNS ini akan mentranslate domain name. Domain name ini yaitu www.cisco.com, ini adalah domain name ke IP address. Jadi dia convert dari domain.com ke IP address supaya server dapat membaca IP address yang diminta. Karena server tidak bisa membaca nama cisco.com dalam servernya karena tidak terdaftar sebagai host. Selanjutnya kita memerlukan command prompt untuk melakukan praktikum ini. Nah, command prompt-nya sudah terbuka. Selanjutnya, kita disuruh ping ke www.ichan.org. Kita melakukan ping www.org. Nah, di sini kita bisa lihat meskipun kita tidak melakukan ping ke IP address-nya, karena biasanya kita melakukan ping, kita menulis IP address, tapi di sini kita hanya menuliskan nama domainnya. Nah, dia otomatis ditranslate ke ping yang digunakan oleh
domain tersebut, server tersebut. Nah, ICANN ini juga adalah em, yang menangani em, DNS, IP address, dan top level DNS management. Orang yang mengelola dan memanagement. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nama domain ini ketika kita melakukan ping, dia otomatis ke translate oleh komputer ke IP address untuk mengetahui di mana harus di ping untuk mengirim ICMP paket di mana. Kita seharusnya bisa melihat efek DNS dari ping yang kita baru lakukan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah efek dari DNS, yaitu dia mentranslate nama domain ke IP address. Selanjutnya, kalau ada domain yang menggunakan IP versi 6, kita bisa melakukan ping. Nah, saya melakukan ping menggunakan angka -4 di sini bertujuan untuk mentranslate IP versi 6-nya ke IP versi 4. Namun di sini saya tidak ada IP versi 6, jadi dia tetap mengeluarkan IP yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat ketika di sini ada IP versi 6, ketika kita melakukan ping -4, dia akan mentranslate IP versi 6 ke IP versi 4. Selanjutnya, kita akan mengetik ping ini. Kita akan melakukan ping ke URL ini. Kita buka di tab baru. Nah, di sini ketika kita mengetik URL, kita bisa mengakses web ini selain mengetik nama URL-nya, tetapi kita juga bisa mengetik IP address-nya. Di kasus ini, kita mengetik IP address dari ichan.org yang kita dapat tadi, seperti ini. Nah, ini ketika kita membukanya, dia akan langsung menuju ke halaman dari Ichan ini. Ini adalah informasi-informasi dasarnya untuk apa itu Ichan ini. ICANN. Nah, kita bisa mengingat nama-nama seperti um, www.ichan.org dengan mudah. Ini adalah dasar mengapa diciptakan DNS. DNS ini bertujuan untuk
membuat memudahkan manusia untuk mengakses web tanpa harus menghafal nama IP dari web tersebut. Angka-angkanya tanpa harus menghafal itu. Nah, DNS ini dia mentranslate eh, nama domain tersebut ke IP address yang terhubung dengan nama domain tersebut. Nah, di sini what happen if you cut and paste this base to number in a browser? Nah, IP address dia menggunakan angka basis 10 yang bisa dipahami manusia seperti ini, seperti IP address tadi. Sedangkan komputer hanya bisa memahami, dia bisa memproses hanya di ba- basis 2, angka basis 2 yaitu angka biner. Ketika kita ini adalah angka biner dari IP address tersebut di sini. Namun ketika kita mengetiknya di sini, dia akan tidak terakses karena angka ini tidak sesuai dengan format yang digunakan untuk memproses IP address. Jadi browser tidak dapat membaca IP ini karena masih dalam berbentuk angka biner, tidak sesuai dengan format pada browser. Selanjutnya kita disuruh melakukan ping ke Cisco. Oke, di sini sama seperti tadi. Di sini dia langsung mentranslate nama domainnya ke IP address dan melakukan ping ke servernya. Sama seperti tadi juga ketika misalnya ada IP versi 6, kita bisa mentranslate-nya menggunakan perintah -4. Seperti ini, IP versi 6, ini IP versi 4. Nah, ketika saya melakukan ping ke cisco.com, akankah saya akan dapat IP address yang sama seperti di contoh? Nah, di sini saya mendapat IP address 231955327. Namun sedangkan di contoh IP address-nya seperti ini. Nah, di sini mengapa saya tidak mendapatkan IP address yang sama? Karena mungkin adalah perbedaan lokasi yang diakses. Jadi IP address dari Cisco ini berbeda-beda, bervariasi tergantung letak geografis dari kita. Mungkin IP address ini diakses di negara lain atau di tempat lain yang berdekatan dengan server yang mempunyai IP address seperti ini. Sedangkan saya di sini mendapatkan IP address ini karena saya berada dekat dengan server yang memiliki IP address ini. Karena Cisco menerapkan mirroring server yang tersebar di berbagai tempat. Kita akan melakukan, kita akan mengetik IP address yang didapat dari sini, yaitu dari command prompt ke browser. Nah, ketika kita mengetiknya, tertunjuk pesan error
invalid URL. Mengapa? Padahal ini adalah IP address dari Cisco Network. Nah, seperti yang saya bilang tadi, IP address Cisco ini ada banyak, bervariasi tergantung letak geografisnya, sehingga ketika saya hanya mengetik IP seperti ini saja, dia belum cukup untuk mengakses servernya ke webnya. Soalnya Cisco dia menggunakan sistem IP mirroring server. Jadi IP-nya sangat banyak untuk satu domain yang sama. Misalnya domain ini, misalnya IP ini, dia memiliki beberapa, dia bisa memiliki beberapa terhubung dengan DNS atau web URL yang berbeda. Misalnya IP ini terhubung dengan www.cisco.com, bisa juga dia terhubung dengan www.shopcisco.com. Jadi dia tidak dia bingung, browser ini bingung untuk mengambil halaman web yang mana berdasarkan IP ini karena IP ini terdaftar di banyak domain. Nah, selanjutnya di command prompt kita mengetik nslookup. Bisa dilihat di sini default DNS saya unknown, tidak diketahui, dan ini adalah alamat address saya. Simbolnya di sini juga sudah berubah menandakan kita bisa melakukan komen yang berkaitan dengan DNS. Kita juga bisa melihat komen-komen yang lain dengan cara mengetik tanda tanya lalu enter. Di sini kita bisa melihat komen-komen yang ada, sintaks-sintaks yang ada yang bisa digunakan. Selanjutnya, kita disuruh untuk mengetik halaman web dari Cisco. URL. Nah, ini bisa dilihat ini adalah informasi-informasi dari halaman web Cisco. Servernya tidak diketahui. Sedangkan di contoh sini, servernya 111 bervariasi tergantung tempat. Selanjutnya di sini kita lihat untuk alamatnya, alamat webnya, IP addressnya ini. Selanjutnya untuk namanya sendiri sama, addressnya sama dengan ya. Ini ada ping versi 6, IP versi 6 dan IP versi 4 juga. Ini juga ada alias yang bisa digunakan untuk mengakses web ini. What is the translated? Ini untuk IP address dari Cisco ini, IP address versi 4-nya adalah 23.175.5327. Ini ada penjelasannya. IP address dari lokasi saya akan bervariasi, akan berbeda tergantung lokasi di aksesnya dari mana. Saya mengaksesnya dari Indonesia karena Cisco
menggunakan mirror server di berbagai lokasi. Apakah IP address sama seperti yang ping yang saya lakukan sebelumnya? Ini untuk IP address-nya dan ini untuk IP address yang saya melakukan ping 23.195.53.27 sama. Jadi IP address-nya tetap sama karena saya berada di lokasi yang sama ketika melakukan ping dan ketika saya melakukan mengetik www.cisco.com dan melihat informasinya di sini. Selanjutnya di bawah addresses ada following number, beberapa nomor ini di bawah address. Nah, ini dia. Ini nomor-nomor ini adalah IP dari Cisco juga yang berbentuk format IP versi 6. Ada dua, ini dan ini. Selanjutnya di NS lookup ROM kita akan mengetik IP address yang saya dapat. Ini lalu saya ketik seolah kita menggunakan IP yang ini yang didapat tadi dan ketikkan. Ya, di sini ditunjukkan nama servernya, untuk nama alamatnya, ini untuk namanya juga, nama webnya dan alamatnya. Sama seperti di sini untuk formatnya. Kita juga bisa melakukan NS lookup tool untuk mentranslate nama domain ke IP address. Juga kita bisa mentranslate sebaliknya IP address ke domain address. Nah, kita juga bisa melihat, disuruh untuk melihat IP address dari google.com. Kita bisa melakukannya di sini, di NS lookup tool ini. Nah, di sini kita bisa melihat IP address yang ada yang dipakai oleh google.com yang berhubungan dengan Google. Ini ada 4 IP versi 6 dan ada 6 IP versi 4. Selanjutnya di NS lookup prompt masih di prompt yang sama, kita mengetik set type next. Sudah. Selanjutnya kita sudah mengakses prompt ini, type X, type MX, ini type MX. Dan kita akan mengetik cisco.com. Nah, di sini kita bisa melihat informasi dari mail di domain cisco.com. Di sini, jika satu
mail server tidak dapat dijangkau, maka komputer akan melakukan pengulangan, memasukkan ke antrian, dan dia akan mencobanya di percobaan kedua. Maka dia akan mencoba em, mail server selanjutnya. The mail server with lowest MX preference in contact first. Di sini yang dikontak duluan adalah yang MX ini, karena dia akan mengontak, akan melakukan proses pemrosesan di MX preference yang paling rendah. Seperti ini. With the lowest MX preference is contact first. Dia akan mengontak MX preference yang paling rendah. Di sini 10, 20, 30. Berarti dia kontak yang 10 dulu. Baru 20, baru 30. Selanjutnya, kita keluar dulu, exit. Dan kita IP config. Oh, oke, di sini ada pertanyaan. Di sini ada perintah untuk melihat IP address dari DNS server yang sekolah saya atau instansi saya punya. Namun di sini saya mengkoneksikan WiFi saya ke hotspot dari HP saya, sehingga di sini hanya ditunjukkan IP address dari HP saya. Jika kita mengkoneksikannya ke WiFi sekolah atau WiFi kampus, maka yang di sini akan timbul IP address dari kampus tersebut atau sekolah tersebut. Ada pertanyaan, what is the fundamental purpose? Apa tujuan utama dari DNS? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk awalnya, DNS ini bertujuan agar mempermudah manusia memahami, menghafal alamat web dari sebuah web. Contohnya em, cisco.com tadi atau ichan.org, dia kita bisa menghafalnya dengan mudah dibandingkan dengan menghafal nama IP address-nya. Selanjutnya, DNS ini juga karena DNS tersebut bertujuan untuk mengkonvert nama domain ke IP address. Jadi DNS ini diperlukan untuk mempermudah orang untuk mengakses web selain dengan mematikan IP address dari web tersebut. Demikianlah untuk modul kali ini. Sekian dan terima kasih.